angkatan 21 sekarang sedang berkecimpung di MBKM. Betul. KM sibuk-sibuknya. Dan terparti sebuah kerinduan juga di LDF. Kita di Maret di sini, tapi pikiran tadi LDF. Boy, masya Allah. Jadi kami berharap pikiran itu juga bisa ditanamkan di teman-teman sehingga ketika kembali dari MBKM itu bukan mencari MBKM baru, karena banyak sekali program baru lagi, pertukaran mahasiswa dipercepat, dan itu sempat jadi pikiran juga karena dulu ditolak di PMM apa saya daftar atau tidak, tapi saya memilih untuk lanjut di LDF nanti karena masih banyak amanah yang terbengkalai seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi role model ke angkatan 21 karena nanti kita akhir periode nih, kata Kak Wahyu, Ustaz Wahyu dari SMM itu kita yang dulu terakhir tak nih di kepengurusan lembaga dakwah fakultas, jadi bisa jadi role model dan percontohan untuk adik-adik sekalian. Adapun memang kalau ada kejelekan-kejelekan itu berusaha untuk ditutupi sebagainya, kayak main game tak begitu, jangan tampakkan di depan adik-adik seperti itu. Dan yang ketiga, memperbanyak skill begitu, karena banyaknya kekurangan. Kalau saya pribadi sekarang lagi berusaha untuk semangat literasi dan sebagainya, karena kebetulan itu program yang kami bawa ke Maros. Ini itu dari saya, Kak. Syukran. Silakan angkatan 22 perwakilan Diki. Bukan perwakilan ya, tapi ini untuk mewakili dulu sesi pembuka. Silakan Diki dek, angkatan 2022. Ya, minimal 3 harapannya antum setelah kegiatan Darul Muslim ini, baik kepada pribadinya antum maupun kepada semua ikhwah yang hadir hari ini. Lebih meningkatkan lagi komitmen Kak, dan komitmen, karena bahwasanya itu pribadi juga biasanya kayak cepat apa ya, Ya, cepat putur Kak begitu. Oh, iya. Nah, jadi sekarang insya Allah kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi lah, dan juga lebih bisa untuk manajemen waktu, karena saya Kak sebenarnya banyak di waktu lawan, cuman tidak bisa manajemen waktu itu, tidak bisa mengisinya dengan kebaikan-kebaikan begitu Kak. Jadi waktu itu seakan-akan berlalu tanpa ada cerita di situ. Ada cerita tapi cerita kosong begitu. Sejarah di sini. Jadi ketiga tuh ya semoga bisa lebih baik lagi lah untuk kedepannya, untuk kepengurusan di LDF insya Allah. Amin. Sekarang kita kembali lagi ke angkatan 21 dari SCMM. Farid. Mana Farid? Sembunyi. Silakan dek. Oh iya dek. Kodong. Lagi dipikirin gara-gara yang tadi. Baik Kak, Nanti dikurangi lah itu. KI ya. kami apa upaya yang akan kami lakukan setelah Daurah Muslim ini? Yang pertama itu memaksimalkan amanah kami yang mungkin masih tersisa di akhir kepengurusan ini, karena mengingat juga bahwa kepengurusan kami di STM itu sudah tinggal beberapa bulan efektif lagi, mungkin 2 bulan efektif. Ya, maka dari itu kami juga seringkali futur untuk melaksanakan beberapa agenda program kerja yang seharusnya dikerjakan, tapi karena banyaknya alasan-alasan yang mungkin tidak perlu disampaikan itu, maka kami juga lupa untuk melaksanakan. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki potensi diri kami dengan mungkin memperbaiki beberapa program kerja yang akan kami evaluasi, karena sebelum-sebelumnya dari kami sendiri itu belum melakukan evaluasi pada program kerja kami. Di waktu libur kami ke depan ini kami akan menggunakannya untuk mencatat apa-apa saja evaluasi untuk periode selanjutnya, periode 2022 yang akan memegang takhta kepengurusan di SCMM, terkhusus di SCMM. Jadi kemudian yang ketiga adalah mencari cara untuk bagaimana menghadapi semester 6 selanjutnya, mungkin dengan cara seperti itu Kak, dan mengikuti program-program atau sebagainya. Ya, syukron dek. Angkatan 2022 Ibnu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi ada harapan kami setelah mengikuti diskusi ini. Yang pertama adalah mungkin dari segi perbaikan dari kualitas diri kami selaku anak dari orang tua yang telah melahirkan, dan adapun kemudian yang kedua adalah di sini kami berharap semoga setelah mengikuti kegiatan ini kami tumbuh lagi rasa semangat untuk mengeksekusi setiap amanah yang ada di LDF,
Nah, karena terus terang belakangan ini kami sudah mulai futur dengan ini semua. Ya mungkin karena di samping banyak tugas-tugas juga begitu. Ya kemudian mungkin yang ketiga adalah harapan kami di sini mungkin kami bisa ya mungkin bisa memanajemen waktu begitu. Karena terus terang kami masih kurang dalam hal itu. Dan mungkin juga harapan kami juga kami tidak sekedar diarahkan tapi dipepet begitu karena kami termasuk tipe orang yang kalau dipepet itu yang mau bekerja begitu. Oh iya. Selanjutnya angkatan 2001 Afrid. Berdiri Harus direkam baik-baik. Berangkat dari pengertian muslim yang artinya melakukan perubahan. Tentunya yang pertama dilakukan perubahan adalah diri sendiri ya, sebelum merubah orang lain. Bagaimana kita mau merubah orang lain sementara diri sendiri yang masih kacau. Yang pertama gitu. Entah itu dari peningkatan kualitas amal ibadah dan juga meninggalkan maksiat-maksiat yang sebelumnya mungkin pernah dilakukan yang hanya Allah yang tahu. Yang kedua adalah berupaya mengaktifkan kembali kepengurusan yang mungkin anggota-anggota kepengurusan yang bisa dibilang tidak aktif di dalamnya, terutama anggota departemen kami, untuk memaksimalkan amanah-amanah program-program kerja yang belum terlaksana di departemen kami khususnya di SPL Turkan. Lalu yang ketiga tentunya yang masih menjadi cita-cita saya adalah bagaimana kita lembaga dakwah entah itu di fakultas ataupun di kampus punya jalinan hubungan yang baik bukan hanya kepada birokrasi tapi juga sesama lembaga kemahasiswaan lainnya, yang dimana tidak ada di dalamnya lagi kontra antara kita dengan lembaga lainnya. Seharusnya kita saling merangkul, saling jalan bersama. Tapi kenapa ada sekat di antara kita yang membuat kita merasa satu dengan yang lain lebih unggul, padahal kita bisa unggul bersama di dalam hal ini. Begitu Kak dari saya. Syukur. Selanjutnya angkatan 2022 Aan Prayuda. Silakan Dek. Antum. Iya, Dari baiklah untuk yang kami lakukan sebagai anggota LDF di Lanjut lagi. Itu jam dengar. sekalian kasih resmi kan. Kami itu lakukannya adalah terbiai kepada pengurus yaitu kader angkatan 2022 dan 2023 karena yang menjadi penerus kita itu adalah angkatan 2023. Bagaimana caranya kita agar menterbiai kepada mereka supaya bisa mereka masuk ke LDF kita, karena jangan sampai mereka itu masuk ke ranah-ranah seperti UKM, himpunan, bahkan organda yang seperti yang di luar sana, yang seperti yang kita lihat di HMI. Karena lagi naruh kami kelihatan sebut. Iya deh, silakan. Nanti dia jadi apa? Dikat jadi. Iya. Tidak apa-apa. Nah, dia hanya sebagai mahasiswa himpunan mahasiswa Islam. Nanti Islamnya itu bisa dibincangkan atau dipertanyakan oleh para ulama. Panjang sejarahnya. Iya deh. Selanjutnya angkatan 2021 Muhammad Anis Fauzan. Perwakilan RM. Sini deh, sampai. RM majukin. Oh, Kak. Baik, bismillah. Suaranya dulu. Tentunya harapan kami dalam mengikuti program ini. Yang pertama itu tentunya bisa diharapkan mampu meningkatkan kualitas dari diri kami pribadi. Kemudian yang kedua yang mungkin harapan kami yang seluruh peserta yang ada di sini mungkin bisa disampaikan apa yang didapat dari Daurah Muslim ini bisa disampaikan kepada pengurus-pengurus yang lain yang belum sempat hadir supaya ilmunya juga itu kan bisa bermanfaat ya. Apa yang didapat di sini bisa disampaikan kepada pengurus-pengurus yang lain guna menambah ilmu pengetahuan daripada pengurus yang belum sempat hadir. Yang ketiga untuk pribadi bisa dari keluar dari ini bisa lebih banyak memperbaiki dari segi manajemen waktu. Selanjutnya angkatan 2022 Abdul Sudarmi. Ya baik, bismillah. Setelah mengikuti kegiatan Daurah Muslim ini, mungkin perubahan yang akan kami lakukan yang pertama untuk diri kami pribadi. Yang pertama itu harus cetak mie itu
draft perubahan yang kami susun. Iya, Masya Allah. Karena sudah lama ku buat draftnya, draft capaian harian, bulanan sama tahunan, tapi tidak pernah ini pas sudah jadi. Kemudian yang kedua untuk orang lain, yang pertama itu ku ingin ajak dulu orang-orang yang satu kamar saya yang karena sedih sekali misalnya hari Jumat saja tidak sholat hari Jumat. Sedih sekali gitu kalau saya. Kalau sudah diajak-ajak tapi kayak sakit ini, kayak sedih sekali. Baru itu kan orang terdekat tuh saya yang ajak ke Makassar. Baru pasti nanti dipertanggungjawabkan itu kenapa kamu sudah sampai di Makassar kamu tidak ajak itu ke hal yang baik. Itu yang mungkin yang akan kami rubah terlebih dahulu. Itu dari kami. Iya, Masya Allah. Soalnya angkatan 2021 Abdul Latif. Dengarkan tidak walaupun duduki, dengarkan baik. Terima kasih atas kesempatannya. Setelah melaksanakan pembahasan ini, beberapa perubahan yang akan kami lakukan itu yang pertama dari segi diri sendiri, yang mana kami sadar di kepengurusan event ini kami selaku ketua masih banyak kekurangan. Jadi insyaallah kedepannya kami akan maksimalkan amanah kami yang tersisa kurang lebih 2 bulan sedikit lagi. Kemudian yang kedua, tentu dalam waktu dekat ini kami akan melaksanakan beberapa program atau agenda kerja sebelum pengurus itu balik kampung. Kemudian yang terakhir adalah harapan kami, yang terakhir lebih kepada harapan. Kami berharap kepada semua pengurus di lembaga kami dapat kembali bersinergi bersama. Artinya kita kembali hidupkan Furqon, jangan sampai cuma pengurus ini saja yang bergerak. Kita juga harus berbagi pengalaman kepada angkatan 2022 yang nantinya akan menjadi estafet berlanjut ke pengurusan di periode selanjutnya. Ya. Selanjutnya ke angkatan 2022 Ahmad Zubair. Silakan, Dek. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Poin komitmen yang saya akan lakukan setelah mengikuti kegiatan Daurah Muslim yang pertama itu mulai dari diri sendiri itu memperbanyak literasi, kemudian yang kedua itu setelah gitu memperbanyak kemudian memperbanyak mencari teman yang selalu mengajak kepada kebaikan, karena dengan itu dia akan membawa kita sama-sama masuk ke dalam surga. Masya Allah. Kemudian yang ketiga itu karena kita sudah mendapatkan apa yang didapatkan dari Daurah Muslim ini, kita menciarkan atau mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan dari Daurah Muslim. Mungkin dari saya sekian, syukur. Ya, syukuran, Dek. Angkatan 2021 Zulfadli Marsuki. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama mungkin dari segi pribadi kami menjadi resolusi juga kami di tahun ini. Dek, resolusi ya, Dek. Insyaallah. Ya, memperbaiki diri, kemudian tawaran dari agar kiranya materi-materi yang disampaikan oleh Ustadz ya mungkin bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama di lingkup fakultas kita sebagai dakwah. Kemudian yang kedua mungkin ke lebih ke manajemen waktu, karena karena kami akhir-akhir ini banyak waktu luang, cuman pribadi kalau semisal ada pekerjaan atau Baru semua disesali itu. mungkin kami suka kadang menunda-menunda. Iya, Jadi mungkin ada kegiatannya di penggunaan media sosial juga ya, mungkin harus dikurangi karena sampai bilangin deh makan mungkin lebih memasukkan ya
Makan juga sebentar sini kan. dan ikut berkontribusi dalam setiap kegiatan baik di LDF maupun LDK, karena kan kami selaku bendahara umum juga jadi ketua umum ya, masih ada program atau apa yang terkait program organisasi kami yang kayak masih kurang terlaksana atau apa ya, kayak belum efektif lah. Soalnya dari Saldi. Bismillah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, komitmen yang akan saya lakukan pada hari ini yaitu mempelajari buku Sirah Nabawiyah yang tadi malam. Karena mengapa? Karena komitmen-komitmen yang ada di dalam hati sudah disampaikan oleh teman-teman, yaitu seperti meningkatkan kesadaran tentang pentingnya tarbiyah. Nah, mengapa juga saya ambilin komitmen ini? Karena untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah harus kita juga tahu bagaimana perjuangannya. Kan Sirah Nabawiyah tentang perjuangan Rasulullah. Jadi kita harus tahu bagaimana perjuangannya untuk melanjutkan perjuangan selanjutnya. Dan yang kedua, memaksimalkan program kerja yang ada di lembaga kami itu STMM dan STL Jabar. Dan yang terakhir itu belajar menghargai senior maupun junior, karena itu akan menjadi contoh bagi junior kita. Ya, mungkin itu dari saya. Yang angkatan 1 Irfan Idris. Silakan, Dek. Mungkin dari kami yang kita tadi tiga, pertama kembali ke diri kami pribadi dengan mengikuti dorong muslim sampai hari ini. Ada banyak materi yang kami dapatkan, ada juga banyak pengalaman-pengalaman dari ustadz yang telah dibagikan ke kami, dan ini menjadi contoh atau akan menjadi perubahan untuk kami ke depan. Dan khusus dari segi pelaksanaan program kami di lembaga, kami sadar betul bahwa masih banyak amanah kami yang tidak maksimal di lembaga selaku sekretaris umum baik dalam pengarsipan dan sebagainya. Jadi insya Allah ke depan dengan telah diadakannya Idul Fitri dan bertemu dengan ikhwah-ikhwah yang lain terkhusus dari berbagai LDF, mungkin bisa meningkatkan kembali ukhuwah kita juga, bisa kembali menambah ilmu kita. Dan kemarin juga yang menjadi poin kedua adalah literasi. Kemarin kami sempat mengikuti dengan ikhwah sekalian satu kegiatan, dan itu kami tidak mengikuti perkuliahan karena kegiatan tersebut. Dan kemarin kami minta ketemaan itu terkait dengan catatan, dan ternyata sangat banyak catatan dari perkuliahan, sehingga mungkin kedepannya setelah ini kami juga akan fokus kembali ke literasi perkuliahan, manajemen waktu, mengatur antara perkuliahan dan kegiatan lembaga. Mungkin itu yang akan kita perbaiki ke depan. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah mungkin harapan kami ke depan. Yang pertama itu harapan kami selaku sekretaris umum untuk periode ke depan, mungkin bagi ikhwah mungkin ada dari angkatan 21 di sini dari LDF Special Furqon. Ini harapan kami, kalian adalah pelanjut stafet kepengurusan ke depan. Tidak ada yang bisa selain kalian. Kalian adalah fondasi utama dari lembaga kita. Kalian yang aktif bertarbiyah dan sebagainya. Jadi kami harap ke depan kalian tetap bertahan. Adapun dengan masalah-masalah kalian, silahkan bicarakan ke kami bisa bantu semaksimal mungkin. Ya, kami mohon lanjutkan kepengurusan kita ke depan, karena mungkin kami sadar betul Iya, Dek, insyaallah. Silakan disampaikan, Dek, apa yang kemudian menjadi harapan yang paling dalam hatinya antum ini kepada pengurus. Iya. Kami sadar betul kepengurusan ini masih banyak kekurangan yang perlu kita benahi. Kemarin juga kami mendapat saran dari MESO maupun pembina terkait dengan bagaimana program kita ke depan.
kemarin juga kami sempat bicara dengan Ikhwa pengurus inti terkait dengan periode ke depan. Bagaimana gambaran ke depan terkait dengan pengurusan, bahwa tidak ada persiapan kami sadar betul selaku pengurus inti bahwa kurangnya pendekatan kami kepada ikhwah sekalian angkatan 2022, sehingga kami tidak ada gambaran ke depan bagaimana kepengurusan. Mungkin itu yang kami harapkan. Kami memohon maaf jika selama kepengurusan yang telah berjalan banyak hal dari kami angkatan 2021 yang kurang berkenan di ikhwah sekalian. Kami mohon maaf, dan itu harapan terbesar kami. Silakan lanjutkan amanah dakwah kalian di LDF Al Furqon, karena jika tidak ada pelanjut, maka bagaimana lembaga kita ke depan? Mungkin itu dari kami. Iya. Selanjutnya adalah Syahril, Dek, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin dari saya perlu kita merefleksikan diri tentang bagaimana mengatur waktu dalam perkuliahan atau dalam berorganisasi, karena kami juga mungkin kita ketahui Kak, tidak ada kendaraan, jadi sulit dalam mengikuti semua acara yang diselenggarakan LDF. Yang kedua, mungkin kami harap ikhwah yang angkatan 2022 saling bekerja sama dalam meningkatkan ukhuwah, khususnya dalam dakwah di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Dan yang ketiga, kami harap juga tali silaturahmi antara semua LDF dan LDK semakin erat. Amin. Ya, lanjut ya Rahman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin sedikit dari kami mengingat apa yang telah disampaikan semua ustadz-ustadz kita ya. Kemarin beberapa ada 7 materi yang mungkin seperti kita tahu bersama bahwa Musli itu artinya memperbaiki, ya, terutama memperbaiki diri sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa kita ini masih sangat kurang dalam hal pengetahuan tentang Islam itu secara penuh. Maka dari itu sangat perlu baik dari kami pribadi maupun semua ikhwah untuk meningkatkan literasi dan juga pengetahuan kita terkhusus tentang Islam itu secara penuh, agar dakwah-dakwah yang kita sampaikan itu dapat istilahnya dapat dipertanggungjawabkan kelak, baik itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena adanya literasi dan pengetahuan itu. Yang kedua, mungkin banyak yang dari kami masih kekurangan dalam hal ibadah, kepengurusan di LDF dan lain sebagainya. Ya, untuk dari kami pribadi mungkin beserta pengingat juga untuk ikhwas sekalian untuk memperbaiki itu semua. Dan yang ketiga, mungkin sedikit sama juga dengan beberapa ikhwah tadi, itu harapannya kepada angkatan 22 selaku pengurus di LDF nantinya, yang dimana mungkin kalian nanti akan meneruskan estafet kepengurusan. Jadi apa yang kalian lihat dari kami yang baiknya itu kalian bisa ambil, tapi ketika ada yang tidak baiknya jangan kalian ambil. Mungkin itu dari kami. Silakan Ilham, Dek. Siapa namanya? Fadel. Ya, kalau dari kami tuh yang pertama yang akan saya lakukan itu Kak, mungkin mau Kak dulu hubungi orang tua Kak, karena akhir-akhir ini jarang Kak komunikasi sama orang tua. Mungkin karena banyak tugas, bahkan biasa Kak telepon Kak ndak kuangkatin, ndak kuliah, tapi lupa aku telepon balik Kak, karena mungkin ada urusan yang lain kayak kerja tugas Kak, biasa lupa aku telepon kembali. Yang kedua, meningkatkan kualitas diri. Terus yang ketiga itu memaksimalkan amanah di LDF. Alif terakhir ya. Ilham dulu. Ilham sudah? Belum. Kita ini, Dek. Suara Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama
Saya jujur, saya baru aktif di LDF. Saya sangat menyesal tidak aktif pada kegiatan sebelumnya. Dan saya akan memaksimalkan sisa periode kali ini. Kedua, saya berkomitmen bahwa periode selanjutnya saya akan aktif kembali. Yang ketiga, saya berharap kepada pengurus LDF lain tidak mengutus tali silaturahmi pada LDF yang lain. Apalagi saya melihat sekarang kurangnya partisipasi. Itu dari saya. Terima kasih. Ilham dek terakhir. Sebelumnya terima kasih, syukur atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya terkait sesuatu yang sangat bermakna dari LDF yang tadi barusan menyampaikan informasi itu, saya pernah merasakan di posisi itu pada saat saya LPG kemarin. Itu memang rasanya sesak sekali kalau kita membicarakan tentang perjuangan dakwah ini. Saya mungkin boleh dikata mungkin tidak maksimal program kerjaku, tapi ada satu titik di mana kita memang merasa bersalah atas semua itu, karena kita terlalu menyalahkan diri sendiri sampai satu kata pun itu sulit untuk terlontar dari mulut. Saya itu kemarin sangat terharu karena para MSO masih mempedulikan saya, sedangkan kerjaan saya di lembaga dakwah itu masih belum beres sama sekali. Masih ada yang perlu diselesaikan. Maka refleksi yang paling pertama adalah saya mau untuk membanggakan khususnya untuk MSO saya, Kak Wahyu. Kenapa? Saya adalah kader dari beliau dan beliau sudah membawa saya sampai sejauh ini di kampus tercinta di Parangtambung, dan beliau juga lah yang mengajar saya apa yang saya butuhkan di sana dan menyediakan, bahkan kamar beliau lah yang dikorbankan untuk saya tinggali sampai beliau harus tidur di luar seperti itu. Dan saya tidak tahu ternyata hal itu beliau lakukan hanya untuk mempertahankan saya sebagai kader. Seperti itu, semakin seriusnya beliau mempertahankan kader sampai mengorbankan apa yang beliau miliki, kamarnya, bahkan pakaian-pakaiannya itu seperti PDH itu kadang diberikan saja kepada saya cuma-cuma tanpa harus berpikir panjang seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk orang tua saya yang tercinta di rumah, terima kasih sudah memberikan saya motor. Dengan motor itulah yang saya gunakan untuk berada di jalan dakwah. Motor itu mungkin sekarang ini sudah mengalami banyak kerusakan, tapi saya senang karena kerusakan itu, karena saya banyak menggunakan motor itu untuk digunakan di jalan dakwah. Untuk Ikhwah silakan dipakai, dipinjam, tidak apa-apa. Motor itu terbuka, mau dipakai sampai sejauh apapun asal dikembalikan. Gitu. Mau dipakai angkut apapun terserah, lah apa-apa. Itu tidak masalah. Karena memang ini itu yang bisa saya sedekahkan untuk jalan dakwah ini. Kemudian yang terakhir, ini juga untuk semua ikhwah, terus untuk kami pribadi, bahwasanya Rasulullah mengajarkan kita jangan sampai melupakan juga aspek-aspek dunia, karena kita masih hidup di dunia ini, ikhwah. Jangan sampai kita melupakan dunia lantas kita terlalu fokus untuk mengejar akhirat. Ini bukan berarti maknanya negatif, tapi hal akhirat itu akan lebih kuat bila mana didukung oleh bagaimana kesiapan kita untuk bertarung di dunia ini. Karena kita sedang bertarung di dunia nyata, bukan bertarung di alam baka seperti itu. Jadi mungkin mari kita perbaiki sama-sama, kuliahnya tetap diperhatikan ikhwah, karena salah satu cara kita membranding LDF kita adalah bagaimana cara kita memperlihatkannya melalui prestasi-prestasi, bagaimana cara kita memperlihatkannya melalui sikap-sikap kita, bahwasanya salah satu penanda seorang aktivis lembaga dakwah kampus adalah dia memiliki sifat khusus yang hanya dia yang eksklusif memiliki sifat itu dan tidak dimiliki oleh banyak orang seperti itu. Mungkin itu yang 3 hal yang menjadi introspeksi, dan itu lebih khusus untuk diri kami pribadi. Karena sebagai penutup, saya sebelum daurah muslim ini sempat berpikir untuk mengakhiri kepengurusan saya untuk cukup 1 periode saja, karena merasa bahwasanya kepengurusan cara saya mengurus di departemen dakwah itu, saya katakan secara kasar, tidak becus, tidak selesai, dan tidak ada titik ujungnya seperti itu. Cuma setelah melalui daurah ini, saya sadar bahwasanya akan lebih terhormat kalau seorang yang sudah memulai jihadnya tidak pulang dari medan tempur, karena pulang dari medan tempur adalah sebuah kehinaan, dan orang yang pulang dari jihad pantas untuk dibunuh. Karena hal itu
saya akan tetap melanjutkan walaupun dengan segala kekurangan. Saya mohon bimbingannya kepada seluruh MSO, juga untuk yang lain. Mari kita sama-sama saling mengingatkan, saling membimbing, karena hanya dengan itu kita akan lebih dimudahkan dalam segala kesulitan-kesulitan kita. Mungkin itu saya kembalikan ke Al-Ah. Iya, terakhir deh. Terima kasih Kak atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin yang pertama-tama dari saya sendiri Kak, untuk manajemen waktu, karena lagi-lagi ini kami disibukkan bukan hanya praktek di lapangan, baik itu di laboratorium, semuanya bertabrakan dengan amanah-amanah yang perlu diselesaikan juga di dalam lembaga kepengurusan. Yang kedua itu mungkin terkait dengan bagaimana cara kita mendekati maba, yaitu dakwah karyanya Kak. Bagaimana cara supaya bisa meningkatkan kembali, yaitu bagaimana supaya ikhwah dari 23 ini bukan hanya beberapa yang datang, tetapi mereka berbondong-bondong, karena kegiatan kebaikan itu tidak akan menghasilkan output yang tidak baik, pasti semuanya akan menghasilkan yang baik. Bila mana kebaikan itu terus berjalan, maka bukan hanya orang tuanya yang akan senang, tetapi mungkin masyarakat sekitar juga akan senang. Dan yang ketiga itu Kak, mungkin kalau dari saya pribadi, tetap semangat dan semoga tetap istiqomah sampai akhir hayat. Sekian, terima kasih Kak. Baik deh, silakan merangkul dulu. Saya minta kita berbundar saya di tengah. Silakan dulu semua saling merangkul. Saling merangkul. Ayo dek. Kecil saja, kecil anunya, formasinya. Merangkul. Sampainya ketemu. Ayo dek. Silakan merangkul. Sekarang tutup matanya kalian. Tutup matanya kalian. Jujur, tidak boleh dibuka. Tutup matanya. Renungi dalam lubuk hati kalian yang paling dalam. Renungi apa yang kalian evaluasi selama ini, apa yang antum buat kesalahan selama ini, apa yang antum selama ini tidak maksimal, baik itu amanah, baik itu di keluarganya antum. Silakan direnungi. Apakah amanah kalian sudah terlaksana dengan maksimal hari ini? Apakah program atau agenda kerja yang sudah kita programkan di musyawarah kerja sudah terlaksana sampai sekarang? Bagaimana persiapan kita menjelang muktamar? Bagaimana persiapan yang angkatan 2023? Bagaimana agenda-agenda yang sudah kita susun itu? Apakah sudah terlaksana sesuai dengan roadmap yang telah kita susun? Coba direnungi. Renungi baik-baik. Ingat, angkatan 2021, angkatan 2022, kalian adalah stafet pelanjut. Di eranya kalian ini adalah era yang paling strategis. Ingat, jangan nafikan kata strategis ini. Di eranya kalian 2021, 2022, era strategis. Dan itu yang kemudian kita inginkan. 21, 22, tidak ada yang kemudian terpecah belah. Tidak ada yang kemudian hancur lebur hanya karena iming-imingan belaka, hanya karena nafsu belaka, egois semata, lantas lupa terhadap amanahnya, lupa terhadap ukhuwahnya, lupa terhadap solidaritasnya, dan ini yang kemudian menjadi penghambat untuk agenda-agenda yang ke depan. Ingat dek, antum sekarang angkatan 2022 di semester 3, angkatan 2021 semester 5, waktu-waktu kalian ini strategis. Coba bayangkan kakak-kakak kalian yang sekarang di RI, mereka itu adalah angkatan-angkatan yang sudah lulus idealnya, tapi mereka tetap komitmen, tetap menguatkan semangatnya untuk kemudian tetap terlibat agenda-agenda kebaikan ini. Yang walaupun mungkin di awal semester kita sama semua, kita berharap lulus dengan tepat waktu, lulus dengan meraih predikat cum laude dan sebagainya. Tapi ingatkah, ketika kita lulus dengan predikat yang luar biasa, yakni kita terlibat dalam menjadi pengurus lembaga dakwah, kita terlibat menjadi aktivis dakwah. Silakan direnungi adik-adik sekalian, dan ingat, momentum itu tidak akan terulang, dan kita akan menyesalinya setelah muktamar. Ingat, tidak ada penyesalan itu di awal, penyesalan akan berada di akhir. Selalu saya sampaikan di forum-forum dimanapun, amanah itu ada dua, berat dan mudah. Berat ketika kita laksanakan, dan akan mudah bila dilaksanakan. Sisa kita yang memilih, mau dimudahkan oleh amanah kita, atau mau diberatkan yang amanah kita. Justru Kak Amar akan memilih dimudahkan amanah saya. Dengan apa? Saya laksanakan amanahku. Kak Amar posisinya sekarang egois program.
Saya ingin kemudian melaksanakan amanah itu sebelum saya selesai. Karena kita ingin happy ending. Kita tidak mau menyesali program itu. Kenapa tidak saya laksanakan pada saat, pasti akan ada penyesalan ikhwah. Pasti akan ada penyesalan. Dan itu pasti bakal berada di setelah muktamar. Dan lihat, bukan hanya dilihat daripada hasilnya, tapi lihat dari proses yang kita lalui. Saya ulangi, bukan dilihat dari hasilnya, tapi dilihat dari proses yang kita lalui. Darah Muslim ini mengajarkan antum semua untuk kemudian merajut Tuhannya antum. Mungkin antum sering berkegiatan di kampus, di masjid. Tapi kegiatan-kegiatan di luar ini yang mungkin tidak antum dapatkan di luaran-luaran sana. Masifkan amanahnya antum, dek. Kita tersisa beberapa bulan lagi untuk menjelang muktamar. Masa ya kita akhiri dengan tidak maksimal? Masa ya kita ini lapor kami saja? Insya Allah itu terima Ustaz. Tidak ditolak di LPJ. Tidak ada di LPJ ditolak. Memang antum beranggapan demikian. Kita beda forum di musyawarah besarnya luaran sana, di forum-forum kongresnya. Kita beda mungkin. Tapi ingat, laporan pertanggungjawab ini bukan dipertanggungjawabkan di dunia saja, tapi dipertanggungjawabkan di akhirat. Ingat, pertanggungjawaban ini tidak dilaporkan di dunia saja, tapi di akhirat Allah akan menanyakan kita satu-satu. Ya. Ingat, kita akan ditanya satu-satu dan pastikan kita lolos dari pertanyaan-pertanyaan itu. Maka apa yang mesti kita lakukan hari ini? Tanya kita muhasabah, maksimalkan amanahnya kita, dan mari kita bersinergi. Ya. Bergerak atau tergantikan, kita pilih bergerak. Jangan sampai kita tergantikan. Karena pos-pos kebaikan ini, pos-pos amanah ini, pos menjadi pengurus inti, pos menjadi ketua umum, ketua departemen, anggota departemen, itu tidak dimiliki oleh semua orang. Itu hanya dimiliki oleh kita, dan kita adalah orang-orang yang terpilih. Kita adalah orang-orang terbaik. Banyak mahasiswa, kurang lebih 11.000, 10.000 yang diterima per tahun, tapi kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terlibat dalam agenda-agenda kebaikan ini. Ya. Jadi maksimalkan amanah kita, karena kalau kita hari ini tidak rugi, tidak kemudian lelah dalam hal-hal kebaikan, tidak rugi dalam hal untuk mengajak orang kepada kebaikan, maka di forum-forum mana lagi kah? Angkatan 2021, mari kita berkomitmen maksimalkan amanahnya antum. Dan ingat, antum ini adalah MSO di periode depan. Ingat, antum adalah MSO. Masa ya antum berikan contoh, antum kabur. Ya, antum tidak maksimalkan periodenya antum. Minimal kita menebus dosa kita menebus kesalahan kita dengan menjadi MSO terbaik. Kita memberikan pelayanan-pelayanan terbaik. Kenapa itu saya alami, dek? Di RI seperti itu demikian, di LDF pun demikian. Kita MSO selalu berharap bahwa bukan kita ingin apa yang kita mau selalu antum turuti, tidak. Kita tidak mau bahwa apa yang kita bilang ini sebagai MSO itu yang antum ikuti, tidak. Kita juga di RI tidak mau antum selalu mengikuti kata-katanya RI, tidak. Tapi kita ingin kolaborasi. Kita ingin kolaborasi. Dan kolaborasi itu yang akan menguatkan kita, karena kita akan menjadi pembeda. Organisasi lain bolehlah dia amburadul amanahnya, tapi kita tidak mau kita terbebas dari amanah-amanah kebaikan ini. Kita harus rugi dalam hal kebaikan, lelah dalam kebaikan, karena tidak ada yang kemudian hanya hasilnya kosong. Ingat, tidak ada yang hasilnya kosong ketika kita libatkan agenda kita dalam kebaikan. Ikuti katanya Kamar. Kalian bilang, insya Allah setelah setiap bait atau kalimat yang Kamar ucapkan, siap menjadi pengurus lembaga dakwah? Siap. Insyaallah. Kalian jawab insya Allah. Saya ulangi, siap menjadi pengurus lembaga dakwah? Insyaallah. Siap memaksimalkan amanah? Insyaallah. Siap menjadi aktivis dakwah kampus? Insyaallah. Siap menjadi pengurus inti? Insyaallah. Siap menjadi pengurus departemen? Insyaallah. Siap mengorbankan diri kita untuk dakwah? Insyaallah. Takbir! Allah. Takbir! Allah. Takbir! Allah. Mari kita saling memeluk, dek. Silakan. Mari. Silakan saling memeluk, dek. Kita maksimalkan amanah kita di akhir ini. Ingat, kita tersisa beberapa periode lagi ini, dan mari kita maksimalkan dengan memaksimalkan amanah kita, baik yang menjadi ketua umum angkatan 21, baik yang menjadi pengurus inti, sekretaris umum, bendahara umum, ketua departemen, anggota departemen. Ingat, siapa lagi akan mengisi pos-pos ini kalau bukan kita? 2021 maksimalkan antum akan menjadi MSO. 2022 ingat, dek, tidak mungkin angkatan 21 akan terus mengisi pos-pos itu, antum yang akan mengisinya. Maka saling rangkul memang dari sekarang. Ingat, saling rangkul dari sekarang. Takbir! Allah. Takbir! Allah. Terima kasih, syukran, jazakallahu khairan, barakallahu fikum.
Amin ya Allah. Syukuran Kak. Demi adik-adikku ini ya Allah. Ya Allah minta maaf Kak Dek ya Allah melewati janji Kak Dek. Ayo kita foto bersama. Iya, masalah. Foto bersama dengan spanduk.